Halo teman-teman semua, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Kenalkan saya, Monalisa Karalembang, Agency Director GPS United Jakarta. Kali ini saya akan sharing konsep another source of income ke teman-teman. Saya share screen ya. Another source of income. Bagaimana nih cerita karir atau bisnis teman-teman saat ini? Apakah teman-teman merasa income yang diperoleh cukup atau masih kurang? Apakah teman-teman merasa udah kerja lembur, udah habis-habisan tenaganya, tapi apa yang diperoleh itu tidak sesuai dengan apa yang teman-teman berikan untuk perusahaan? Ataukah teman-teman merasa janji perusahaan untuk memberikan program development kepada teman-teman tidak juga direalisasikan? Apakah teman-teman merasa lingkungan kantor saat ini toksik dan membuat teman-teman tidak betah untuk bekerja? Kita tahu bersama bahwa yang namanya kerja keras itu nggak menjamin kesuksesan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita nggak cukup hanya dengan bekerja saja, tapi kita perlu yang namanya punya perencanaan. Bagaimana sih pengembangan karir kita? Apakah perusahaan tempat kita bekerja sesuai dengan perencanaan kita sebelumnya? Apakah ilmu dan skills yang kita peroleh di perusahaan tersebut mengalami pertumbuhan atau bahkan mengalami penurunan? Bagaimana dengan income yang diperoleh? Apakah teman-teman merasa udah habis-habisan kerja, tapi income-nya gitu-gitu aja? Nah, kalau teman-teman merasa seperti itu, teman-teman berarti perlu untuk membangun another source of income. Jangan sampai kita bergantung hanya pada satu income. Kenapa demikian? Karena kalau kita hanya bergantung pada satu income saja, misalnya kita hanya kerja aja di kantor, yang pertama, kita sulit yang namanya bangun kekayaan. Yang kedua, lama untuk mencapai tujuan keuangan. Terus kemudian kalau misalnya terjadi resiko di kantor, misalnya perusahaan nggak mampu bayar karyawan lagi gitu ya, atau perusahaan dituntut masalah hukum. Nah ini berbahaya nih kalau kita kehilangan pekerjaan utama, sedangkan kita nggak punya sumber income lain. Nah oleh karena itu kita penting nih untuk punya another source of income. Tapi harusnya kita pilih-pilih ya, yang mana pekerjaan itu tidak mengganggu pekerjaan utama kita, tetapi income dari sini cukup besar dan bisa memenuhi kebutuhan teman-teman yang lain. Apakah teman-teman tahu bahwa yang namanya portofolio aset itu dibangun bukan hanya dari satu atau dua keran income aja, tapi ada 7 keran income yang perlu dimiliki. Apa aja nih 7 keran income tersebut? Yang pertama pastinya earn income ya, kita peroleh dari gaji, komisi, atau fee, atau penghasilan-penghasilan aktif lainnya. Apalagi nih, profit income yang kedua, yaitu selisih dari penghasilan suatu bisnis dikurangi dengan biaya-biaya yang ada. Yang ketiga adalah royalty income. Royalty income itu adalah penghasilan yang terus-menerus dari satu bisnis atau dari satu hasil karya. Biasanya diperoleh oleh misalnya pengarang lagu, ya kemudian pengarang buku, atau misalnya mereka menciptakan satu hasil karya tertentu. Yang keempat adalah interest income. Jadi misalnya teman-teman nih, apa namanya, punya ya deposito atau tabungan di bank. Biasanya kan itu ada bunga ya, bunga deposito atau bunga tabungan. Nah, itu kita sebut sebagai interest income. Yang kelima adalah cash flow income. Apa ini? Yaitu penghasilan yang diperoleh dari penyewaan aset-aset yang kita miliki. Misalnya teman-teman miliki apartemen, rumah, kos-kosan, ruko. Nah, aset ini kita sewain, termasuk juga mobil ya. Misalnya kita rentalin. Nah, pendapatan sewa ini kita sebut sebagai cash flow income. Yang keenam, capital gain income. Maksudnya, kalau misalnya nih,
10 tahun lalu teman-teman beli satu ruko ya, misalnya harganya 1 miliar. 10 tahun kemudian ruko ini sudah berkembang harganya menjadi 1,3 miliar dan teman-teman jual ruko itu. Berarti teman-teman memperoleh namanya capital gain income ya. Selisihnya 300 juta dari investasi sebelumnya sebesar 1 miliar. Yang ketujuh adalah dividend income. Misalnya nih teman-teman membeli saham ya dari perusahaan-perusahaan. Nah, kalau perusahaan itu hasil kinerjanya baik dan mereka bagi-bagi dividen, nah teman-teman juga akan kecipratan. Nah, teman-teman, dari 7 keran income atau pemasukan ini, kira-kira teman-teman udah miliki yang mana aja nih? Kalau misalnya nih ada satu kesempatan untuk teman-teman bisa miliki keran-keran yang lain selain dari earn income hanya dengan 2 sampai 3 jam aja mengerjakan bisnis itu setiap hari. Kira-kira teman-teman mau dengar nggak? Mau ya, pastinya ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, biasanya ketika kita di kantor ya atau profesi kita sebagai karyawan atau sebagai dokter, pengacara, kita peroleh yang namanya gaji ya atau komisi atau fee ya. Dan sebagai balas jasanya kita bekerja 8 sampai 10 jam per hari. Nah, kalau kita kerja biasanya kan nggak semata-mata ya kerja terus gitu ya 8 sampai 10 jam per hari. Ada jam-jam tertentu biasanya nih digunakan oleh orang-orang untuk selancar di media sosial, nonton Netflix dan sebagainya. Berapa lama itu? 2 sampai 3 jam per hari ya rata-rata. Nah, biasanya income yang diperoleh dari earn income ini digunakan untuk membayar biaya kehidupan ya. Misalnya untuk makan, minum, biaya telekomunikasi, transportasi, uang sekolah anak dan sebagainya. Pertanyaannya, kira-kira berapa sih kenaikan income-nya? Misalnya, tahun ini gaji kita 5 juta. Untuk mencapai 10 juta, berapa lama tuh kita perlu mengikuti jenjang karir di perusahaan tersebut? Nah, kemudian untuk earn income ini juga ya banyak perusahaan-perusahaan udah mewajibkan karyawannya untuk datang ke kantor ya, working from office seperti itu. Nah, teman-teman, dalam hal ini kami mau nih ngajak teman-teman nih, gimana kalau teman-teman shifting ya, menukar 2 sampai 3 jam waktu yang digunakan misalnya untuk selancar di media sosial, ngobrol sama teman-teman gitu ya. Nah, kita ngobrolnya ini lebih terarah gitu ya. Ngobrolnya ini lebih terarah sehingga kita peroleh yang namanya another source of income ya. Apa aja nih kalau misalnya kita bersedia untuk shifting 2 sampai 3 jam per hari waktu kita ini biar lebih efektif. Kita akan terima yang namanya profit income, royalty income, ya kemudian uangnya makin gede, akhirnya kita bisa beli aset, kita bisa deposito, ya terima interest income, ya kita bisa jual kembali asetnya, sehingga kita terima capital gain dan juga kita bisa invest untuk kita main di saham. Luar biasa ya teman-teman ya. Hanya dengan shifting menukar 2 sampai 3 jam waktu lowong kita di hari-hari biasa ini untuk lebih produktif. Sama nggak caranya? Sama. Kita juga akan tetap ngobrol dengan orang lain, akan tetap selancar di media sosial, tapi dengan teknik dan cara yang berbeda ya. Sehingga teman-teman akan terima yang namanya komisi, kemudian juga bonus, ya ada juga royalty income. Nah, income ini jumlahnya gimana? Sangat besar sepanjang teman-teman serius untuk kerjainya dan akan dibantu oleh mentor dan coach. Ya, income ini untuk apa? Untuk teman-teman ya itu tadi saya udah jelasin ya, bisa untuk diinvest kembali, untuk beli aset ya kan, untuk beli sesuatu yang menurut teman-teman penting gitu. Nah, berapa sih kenaikan income-nya? Nah, ini teman-teman yang tentukan. Kalau di earn income itu kita ditentukan oleh perusahaan. Teman-teman nggak ada daya gitu loh, mau menentukan atau menaikkan gajinya sendiri. Sedangkan kalau teman-teman mau untuk berusaha di another source of income, teman-teman yang nentuin berapa income-nya. Bisa kenaikannya itu sampai dengan dapatnya ya 15 juta per bulan hanya dalam waktu 2 semester ya. Atau bahkan lebih dahsyat lagi bisa terima 120 juta dalam 4 semester doang. Ya, oh kok bisa kayak gitu? Ada nggak caranya? Ada caranya, ada sistemnya. Teman-teman tinggal ngikutin aja.
Dan luar biasa, teman-teman hanya perlu punya yang namanya handphone, bisa kerja dari mana aja dan kapan aja. Apakah pernah dengar nggak sih teman-teman bahwa kalau kita bercerita tentang hal-hal penting dalam hidup, itu bisa menjadi sumber penghasilan kita. Dan akhirnya kita miliki nih keran income yang lain untuk menambah portofolio aset kita. Hah, kok bisa? Iya, bisa banget. Kalau sebelumnya teman-teman menggunakan 2 sampai 3 jamnya per hari untuk selancar biasa di media sosial yang kurang produktif, kami mengajak teman-teman dengan satu program khusus kita bersama-sama yuk mindahin waktu 2 sampai 3 jam ini untuk sesuatu yang lebih produktif di media sosial dan juga di networking teman-teman. Nah, gimana nih caranya? Dengan kita bercerita aja, akhirnya bisa dapatnya duit. Sebenarnya ceritanya simpel aja teman-teman. Ya, kita sharing story aja ke orang-orang yang kita temui. Bisa sahabat, orang tua, kakak, adik, tetangga, siapapun itu. Ceritanya tentang apa? Ceritanya tentang hal yang penting dalam hidup. Misalnya gini, misalnya teman kita namanya Mira ya. Halo Mira, apa kabarnya nih? Oh baik. Mira, aku mau ngobrol-ngobrol sama kamu. Boleh ya? Boleh, kata Mira. Tentang apa nih? Aku mau ngobrolin tentang hutang nih. Mira, menurut kamu ya orang itu jangan berhutang untuk 6 hal ini, yaitu liburan, resepsi pernikahan, investasi, beli gadget mewah, makan di restoran mewah, dan juga bayar hutang. Jadi jangan sampai berhutang untuk bayar hutang. Mira sendiri setuju nggak untuk pernyataan ini? Oh, setuju banget, kata Mira. Itu ya Mira ya, emang kita jangan sampai berhutang untuk 6 hal itu. Nah, menurut Mira sendiri, banyak nggak sih orang yang melakukan atau melanggar hukum ini? Jadi mereka berhutang misalnya untuk liburan, mereka berhutang untuk beli gadget mewah, ya makan di restoran-restoran mewah, atau bahkan banyak yang ambil KTA atau pinjol untuk bayar hutang. Oh, banyak banget, kata Mira demikian. Mira, kamu sendiri saat ini punya keinginan nggak untuk bisa mengatur keuangan mandiri bukan hanya saat ini tapi sampai dengan usia tua? Iya dong, aku mau kayak begitu, kata Mira. Sehingga nanti anak-anakku bahkan cucu-cucuku itu mereka nggak punya beban untuk membayar hutangku. Misalnya gitu ya kata Mira ya. Benar banget ya Mira ya. Jadi menurut Mira penting nggak mengelola income itu? Penting banget, kata Mira. Apalagi saat ini zaman lagi resesi ekonomi, income-nya juga makin dikit, benar-benar harus diatur sebaik mungkin. Setuju ya Mira? Mira, kamu sendiri pernah dengar nggak sih bahwa income itu harus dihabiskan setiap bulan supaya lebih sejahtera? Ah, masa sih, kata Mira, kenapa harus dihabiskan? Bukannya harus ada bagian yang ditabung atau diinvestasikan? Iya, benar Mira. Yuk, aku jelaskan lebih detail ya. Jadi, untuk lebih sejahtera, income itu harus dihabiskan untuk 7 hal ini. Apa aja itu? Kata Mira. Yang pertama pasti kamu bayar pajak dong. Kemudian kamu pasti bayar nih untuk social cost ya. Contohnya kamu bayar untuk iuran RT, iuran RW, ya kan? Kemudian kamu bayar zakat atau perpuluhan. Benar nggak Mira? Iya, benar banget. Yang ketiga untuk biaya hidup, misalnya biaya makan, transportasi, telekomunikasi. Benar nggak Mira? Iya, itu yang paling besar persentasenya. Yang keempat, income itu biasanya akan dipakai untuk support orang tua kalau belum nikah. Tapi kalau udah nikah dan punya anak, pastinya dong untuk biaya pendidikan anak. Setuju, kata Mira. Nah, yang lain lagi, kamu pasti pakai tuh income-nya untuk bayar cicilan jika punya cicilan. Iya sih, lagian mana ada sih orang saat ini yang dia nggak punya cicilan. Rata-rata orang punya lah, kata si Mira demikian ya. Iya benar banget Mira. Nah ini yang kamu maksud tadi ya. Di poin nomor 6 ya biasanya income itu memang udah harus masuk ke pos investasi. Oh gitu kata Mira. Iya setuju kata Mira. Nah pos yang ketujuh adalah kita mesti habiskan income juga untuk punya yang namanya rekening peace of mind atau rekening proteksi atau perlindungan. Setuju nggak Mira? Wah, kalau untuk itu aku sendiri saat ini nggak keluarin duit buat itu sih.
buat rekening peace of mind karena aku udah ada asuransi dari kantor, aku udah ada BPJS. Oh gitu ya Mira ya. Nah Mira, kalau misalnya nih ya, kita anggap ya banyak orang seperti Mira gitu. Jadi income-nya itu dihabiskan untuk 6 pos yang tadi udah aku sebutkan nih. Nah, kalau menurut kamu, kalau dihabiskan untuk 6 pos itu, dia akan lebih sejahtera nggak? Ya, yang aku rasakan saat ini sih oke-oke aja ya, kata Mira demikian. Oke Mira, nah oke kita diskusi lebih lanjut ya. Kalau nih misalnya ya, income kita itu hanya dihabiskan dalam 6 pos yang aku sebutkan tadi nih. Nah, tapi kan namanya hidup kita nggak tahu ya Mira ya, saat dalam namanya hidup itu besok hujan ataupun panas nggak ada satupun yang tahu. Misalnya nih, dalam perjalanan menuju ke kantor ya, tiba-tiba ini hujan deras nih, jalanan licin gitu. Nah, jalanan licin ya, nah tiba-tiba ada satu truk remnya blong gitu ya, terus dia nabrak mobil kita nih dari belakang. Sehingga terjadilah kecelakaan yang hebat ya, kepala membentur nih di salah satu bagian mobil gitu ya, sehingga terjadilah pendarahan gitu di kepala dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Sampai ke rumah sakit, apa sih yang dilakukan di rumah sakit pertama kali? Pasti rumah sakit nanya kan, benar nggak Mira? Bapak punya asuransi pribadi atau gimana nih? Atau asuransi kantor, benar nggak Mira? Iya benar banget, kata Mira. Anggaplah ya, sama kayak kamu itu punya asuransi kantor. Nah terus untuk operasi nih, pendarahan di batok kepala itu kan harus segera disedot ya cairannya ya, biar nggak jadi satu tumor gitu ya, yang berbahaya, membahayakan. Akhirnya dokter bilang gini, itu perlu dilakukan operasi dan itu butuh biayanya 200 juta. Nah, ternyata ya setelah dicek asuransi dari kantor, bahkan ditambahin juga dengan BPJS, itu hanya sanggup bayar itu 50 juta aja. Wah, gitu ya kata Mira. Terus gimana ya? Banyak nggak kejadian kayak gini Mira? Ya bisa jadi sih kalau misalnya penyakitnya cukup berat, kata Mira. Iya ini banyak kejadian kayak gini nih Mira. Masalahnya kan kita nggak bisa milih. Kalau terjadi resiko, apakah kecelakaan atau penyakit kan kita nggak bisa milih. Iya sih benar juga kata Mira. Nah Mira, ini kan masih ada kekurangan duit 150 juta nih. Menurut kamu, apa yang akan dipilih oleh kamu pos dari yang 6 ini, yang mana yang akan dicairkan? Atau misalnya orang lain gitu. Yang mana ya, kata si Mira, yang pasti aku akan cairkan investasi ataupun tabungan yang aku punya. Bahkan kalau misalnya masih kurang, ya mau nggak mau aku jual aset. Misalnya jual emas, ya jual mobil, seperti itu kata Mira. Beneran Mira, kamu rela aset yang kamu udah kumpulkan selama ini hilang begitu aja? Ya mau gimana lagi, kata Mira. Ini kan udah berhubungan sama nyawa. Wah, sayang banget kalau kayak gitu Mira ya. Nah, itulah Mira. Kalau sudah demikian, menurut kamu yang pos nomor 7 penting nggak sih? Ya, kalau kejadian seperti itu, ya penting sih. Kalau misalnya terjadi sesuatu dalam hidup ya, yang kita miliki semuanya selama ini bisa habis loh. Iya, benar banget Mira, setuju. Nah Mira, aku mau cerita nih ke kamu ya, bahwa dalam hidup itu benar-benar kita nggak tahu nih apa yang terjadi besok ya. Kita semuanya pasti ingin kehidupan kita itu berjalan lancar. Tapi ada saja namanya resiko dalam hidup. Dan ada 3 resiko besar yang bisa menghabiskan semua aset yang kita miliki. Apa aja tuh? Misalnya ya kena sakit dan sakitnya itu cukup berat. Ya, ini ada nasabahnya Prudential, dia dirawat di rumah sakit MRCC Siloam karena kanker leukemia. Nggak ada satu orang pun yang pengen kena kanker. Tapi akhirnya orang tersebut kena resiko tersebut. Dan yang luar biasa karena dia punya kartu asuransi Prudential 2,3 miliar itu dibayarin oleh Prudential. Oh sampai kayak gitu ya, kata Mira. Iya sampai kayak gitu. Bahkan ada anak muda, masih muda banget namanya Marsha, ya dia baru umur 26 tahun, tiba-tiba dia nggak enak di lehernya. Ternyata kanker kelenjar getah bening di leher harus operasi. Otomatis Marsha nggak mungkin dong bisa kerja normal. Dia butuh waktu untuk kemo, bolak-balik rumah sakit, dan sebagainya. Menurut kamu, Mira, Marsha masih bisa kerja normal nggak untuk sementara waktu? Ya nggak bisa dong, kata si Mira. Benar. Nah, dari mana uangnya?
Ya iya sih, mungkin dari orang tuanya. Lah iya kalau orang tuanya mampu, kalau enggak gimana? Luar biasanya ya si Marsha punya yang namanya pengganti income atau dia punya yang namanya slip gaji abadi kalau terjadi resiko seperti yang dia alami. Cairlah santunan sakit kritisnya dia 1 miliar. Oh begitu ya kata Mira. Iya, bahkan ada satu pengusaha dia kena COVID kemarin ini ya umurnya masih muda 40 tahun ya enggak ada satupun ya yang ingin ya kena COVID tapi dia kena COVID dan akhirnya meninggal. Puji Tuhan, alhamdulillah dia sudah siapkan uang pertanggungan jiwa 30 miliar. Hah, gede banget, kata Mira. Iya, gede banget. Menurut kamu nih, apa bedanya kalau misalnya dia tidak siapkan 30 miliar tadi dengan dia sudah siapkan sebelumnya? Ya pastinya yang terima 30 miliar itu anak-anaknya happy dong, kata si Mira. Iya, benar banget Mira. Dia seorang ayah yang sangat sayang pada keluarganya. Mira, dari cerita yang aku cerita tadi, kita bisa simpulkan bahwa untuk hidup sejahtera itu orang harus miliki 3 rekening, yaitu tabungan atau saving, investasi, rekening peace of mind atau asuransi. Kamu setuju nggak dengan pernyataan aku ini? Setuju sih, kata Mira, karena kan kita nggak tahu apa yang terjadi di esok hari. Kamu sendiri Mira, kamu udah punya belum? Ya itu tadi, aku udah punya tabungan, aku investasi di bibit. Asuransi aku masih dari kantor aja. Kira-kira kalau kita diskusi lebih lanjut, kamu mau nggak Mira? Untuk kita diskusi lebih lanjut nih. Nah, kamu kan senangnya di saving nih. Kita mindahin sebagian apa yang kamu saving ini ke rekening khusus gitu loh. Jadi uangmu nggak akan hilang. Bahkan nanti bisa kamu ambil lagi untuk uang pensiun. Kalau misalnya kamu cukup dari asuransi kantor. Oh gitu, ada ya kata Mira. Boleh deh kita diskusi lebih lanjut. Nah, teman-teman, menurut teman-teman, dengan sharing story seperti yang tadi saya sebutkan itu, apakah ini bisa menolong mereka memberi info dan wawasan ke orang lain? Pastinya ya, teman-teman ya. Apakah nanti mereka tolak, apakah mereka setuju atau tidak setuju. Yang penting mereka kan udah mendengar info dulu. Setuju nggak teman-teman? Setuju ya? Nah, kalau dari sharing story seperti ini, teman-teman bisa bantu untuk mereka punya satu kehidupan yang lebih baik, hartanya tidak habis, tetapi sebagai reward, teman-teman dapat income juga. Kira-kira teman-teman mau tahu nggak info lebih lanjut? Mau ya? Oke, teman-teman. Nah, saat ini lagi tren banget ya, bisnisnya itu adalah franchise coffee shop. Setuju nggak teman-teman? Setuju ya, kita tahu ada Starbucks, Starbucks franchise-nya mahal banget teman-teman ya. Harus itu kita siapin dana sekitar 9 miliar tuh teman-teman di rekening kita baru mereka mau untuk approve gitu. Misalnya kita mau buka Starbucks ya. Atau misalnya teman-teman mau buka nih kopi kenangan atau janji jiwa, bisa nggak? Bisa. Yang penting teman-teman punya namanya modal. Modal awal ya. Ini bisnis yang lagi tren, bisnis coffee shop ya. Produknya itu apa? Produknya tentu saja adalah kopi, minuman kopi ya. Nah, teman-teman, saat ini Prudential punya konsep yang persis sama, franchise bisnis. Tapi kalau coffee shop yang tadi saya udah ceritain ini produknya coffee, kalau Prudential ya produknya itu ya itu hanya story aja. Teman-teman nggak perlu modal apapun juga. Teman-teman hanya bercerita aja, ngobrol aja, sharing informasi aja, sharing story aja. Nah, kalau kita hanya sharing story dan dapetin duit, teman-teman kira-kira gimana? Ini nggak ada modal loh teman-teman. Yang penting teman-teman mau aja. Gimana teman-teman? Mau ya? Kita lanjut. Nah, teman-teman pasti mau tahu dong, kalau saya sharing story, saya dapat duit berapa gitu ya. Nah, ini teman-teman ya, komisi yang didapatkan, value of sharing story. Nah, di Prudential sendiri kita ada banyak produk-produk. Nah, ini yang saya tampilkan di sini salah satu contoh aja ya. Produknya itu adalah produk unit link. Tapi kita punya banyak sekali produk-produk tradisional yang begitu banyak diminati oleh pasar ya. Nah, ini contoh aja teman-teman ya. Nah, dari produk ini kita bisa lihat ya, di tahun pertama komisinya aja 30% dari satu cerita yang disetujui oleh klien gitu ya. Nah, dia udah setuju nih di apa namanya untuk membeli polis misalnya gitu ya teman-teman ya. Teman-teman dapat berapa? Komisi 30% loh.
tahun depan pasti dia bayar lagi dong untuk preminya. Teman-teman terima lagi. Jadi satu kali closing teman-teman terima ya kalau ditotalin semuanya ini itu adalah 100,5% dari satu kali closing aja. Wow, luar biasa ya. Satu kali closing teman-teman dapat selama 5 tahun loh income-nya ya. Ini kalau dari satu story aja. Nah, kita totalin nih ya. Contoh, ada nasabah yang dia setuju nih untuk punya perlindungan misalnya kartu asuransi kesehatan ya. Dan preminya itu dia bayar itu dia misalnya bayar tahunan ya 10 juta per tahun. Nah, itu berarti omset teman-teman itu udah 10 juta. Nah, kalau misalnya nih, aduh saya pengen banget nih terima dalam setahun itu 200 juta, bisa nggak? Bisa banget gitu ya. Nah, teman-teman kalau mau 200 juta ya, kita sebut ini sebagai omset ya, dan ini teman-teman akan dapatkan dalam waktu 5 tahun gitu ya, 200 juta ini pasti di tangan gitu ya. Nah, teman-teman cerita aja hal ini ya ke orang-orang seperti tadi cara saya bercerita gitu teman-teman ya. Nah, ini cukup cerita kalau misalnya 10 juta satu orang ya dia setuju untuk bayar premi 10 juta, berarti kan cukup 20 orang per tahun loh teman-teman. Berarti cukup teman-teman ya satu bulan itu 1 sampai 2 orang aja. Paling banyak 2 orang aja teman-teman. Ya, simpel nggak teman-teman? Simpel ya, teman-teman nggak usah keluar modal ratusan juta sampai miliaran untuk bangun coffee shop. Income teman-teman bertumbuh bahkan jauh lebih besar. Nanti saya akan jelaskan lebih detail di slide selanjutnya ya. Nah, jadi teman-teman saat ini Prudential mengajak teman-teman nih untuk menjadi mitra bisnisnya. Karena Prudential punya konsep untuk franchise bisnis ya. Jadi, ya kalau misalnya teman-teman senang nih sharing story seperti yang saya ceritain tadi, oke nggak? Oke banget, income-nya gede banget. Tapi ternyata nggak berhenti di situ aja. Di sini teman-teman bukan sebagai agen asuransi, bukan teman-teman, tetapi sebagai pemilik bisnis franchise Prudential. Ya, cuman kan sebagai pemilik bisnis teman-teman perlu dong ya gimana sih caranya bisnis ini teman-teman coba juga dan dapetin duit gedenya. Nah, itu tadi caranya mau dapetin duit gedenya. Kalau teman-teman terjun langsung ya. Tapi tentu saja teman-teman mau dong untuk kembangin bisnisnya karena duit gedenya justru ada di bisnisnya. Ya. Nah, jadi Prudential ngajak nih teman-teman sebagai mitra bisnisnya, nggak usah keluarin modal gitu. Teman-teman perlu siapin waktu aja. Udah gitu, Prudential udah siapin nih coffee shop-nya, tokonya udah ada nih di aplikasi teman-teman ya. Teman-teman cukup registrasi aja, terdaftar sebagai mitranya Prudential. Nah, di toko teman-teman itu, di aplikasi itu semuanya produk udah lengkap. Semuanya kantor kita itu ada di aplikasi. Teman-teman mau tahu daftar siapa aja yang dihubungi, timnya siapa aja ya, produknya yang gimana, membuat proposal dan segala macam itu semuanya udah ada di aplikasi. Jadi istilahnya gini nih teman-teman, kalau misalnya kita di coffee shop kan, kita mau minum apa nih? Mau latte kah? Mau cappuccino kah? Macchiato, semuanya udah ada. Sama teman-teman. Di aplikasi kita semuanya udah ada dan banyak sekali produk. Tergantung nasabah kita cocoknya yang mana. Nah, kemudian apalagi keunggulan nih franchise bisnis Prudential? Tentu saja adanya percepatan kenaikan income ya. Tadi kita udah lihat kalau misalnya kita kerja di kantoran, kita peroleh yang namanya earn income untuk naik misalnya dari 5 ke 10 juta, dari 10 juta ke 30 juta, itu berapa lama? Nggak ada yang tahu berapa lama. Mungkin teman-teman harus pindah berapa kali, loncat sana, loncat sini, baru dapetin income yang terus naik. Nah, tapi di sini teman-teman tidak perlu teman-teman sesulit itu hidupnya gitu ya. Itu akan otomatis naik nih income-nya ya. Yang penting teman-teman ikutin aja sistemnya karena kayak ban berjalan semuanya udah ada sistem. Yang penting juga teman-teman didampingi oleh coach dan mentor. Coach dan mentor adalah orang-orang yang paling menginginkan teman-teman untuk sukses. Beda ya, kalau kayak di kantor manajer, belum tentu loh ada yang mau teman-teman sukses. Kenapa? Kalau teman-teman sukses, dia akan kegeser. Dia nggak mau dong. Kalau di sini enggak. Secepat mungkin teman-teman sukses, coach dan mentor akan lebih senang karena ketika teman-teman naik, mereka pun akan naik juga gitu ya. Jadi sama-sama naik nih teman-teman ya. Nah, kemudian juga di franchise bisnisnya Prudential udah ada sistem training dan bisa dilakukan secara online.
Jadi don't worry teman-teman, bisa belajar kapan saja, di mana aja. Yang paling penting juga pastinya kita butuh teman-teman ya. Kita punya satu komunitas yang luar biasa yang ada di CPS United, komunitas anak-anak muda, pebisnis muda yang sukses. Nah, teman-teman pasti pengen tahu dong, oke kalau gitu apa aja yang harus saya lakukan? Simpel banget teman-teman ya. Yang pertama tentu saja kita registrasi dulu dong data teman-teman bahwa teman-teman setuju ya untuk menjadi mitra bisnis Prudential. Setelah teman-teman terdaftar gitu di aplikasinya Prudential, ya itu seperti teman-teman buka coffee shop aja setiap hari. Sama teman-teman ya. Di bisnis Prudential teman-teman perlu buka coffee shop-nya gitu. Caranya adalah pajang banner gitu juga ya. Misalnya kita mau buka coffee shop kita, kita langsung pajang ya banner kita ya ada tertulis buka gitu ya, biar orang-orang datang gitu ya. Benar nggak teman-teman? Ya, sama teman-teman ya. Di Prudential juga gitu. Nah, tapi ya untuk pajang bannernya ini kita lakukan secara virtual. Teman-teman pajang bannernya ini di media sosial ya. Misalnya di IG Story, di Facebook Story, di feed gitu ya. Nah, gunanya untuk apa nih? Ya, biar orang-orang tahu, oh ternyata si Mira saat ini adalah seorang pebisnis asuransi. Aku mau nanya-nanya ke si Mira gitu mengenai satu produk. Aku mau untuk join dengan timnya Mira nih untuk menjadi partner bisnisnya Mira. Misalnya gitu teman-teman ya. Nah, isinya itu apa? Ya, isi banner kita itu ya kegiatan teman-teman aja sehari-hari gitu ya, baik yang pribadi, berkaitan dengan bisnis, tim dan sebagainya. Ya, sekali-sekali kita sisipin ya mengenai pentingnya rekening proteksi, mengenai betapa happy-nya kita punya satu tim yang besar. Kayak gitu aja teman-teman, ya simpel kan? Nah, selain kita buka coffee shop-nya kita juga ngobrol nih ke teman kita ngajak mereka nih, untuk mereka pun punya coffee shop Prudential. Simpel banget kan teman-teman, kita buka punya kita sendiri, kita ajak teman-teman buka juga seperti kita. Nah, jadi karena saking simpelnya, itu hanya butuh 2 sampai 3 bulan aja nih, teman-teman. Dan simpel banget, teman-teman tidak perlu untuk jualan, sampai dengan, puluhan orang gitu ya. Cukup 5 nasabah aja dalam 2 sampai 3 bulan dengan, premi 1 juta aja. Simpel nggak? Simpel. Ya, ini bisa langsung terpenuhi. Dari siapa? Misalnya dari papa, mama, kakak, om, tante, orang tuanya teman, tetangga, udah langsung cukup nih. Boleh nggak lebih? Boleh banget. Ini kan syarat minimalnya aja teman-teman, ya. Nah, selain teman-teman, buka nih coffee shop-nya ya, teman-teman juga nggak usah gedor-gedor pintu, kamu mau nggak gini?" Nggak seperti itu aja teman-teman. Teman-teman pasang banner aja gitu ya, kemudian ngobrol santai seperti tadi cara saya ngobrol gitu di awal ya. Seperti itu aja teman-teman cerita. Ya pasti ada yang mau, ada yang enggak, no problem. Yang penting teman-teman sharing story aja gitu ya kan. Nah gitu teman-teman, teman-teman juga sama kan, misalnya lagi punya coffee shop, emangnya semua orang bisa mampir ke coffee shop teman-teman? Enggak juga kan, ada yang cocok, ada yang enggak, ya simpel. Nah bedanya teman-teman di sini nggak usah keluarin modal. Kalau teman-teman buka coffee shop kan berapa puluh juta, berapa ratus juta uang yang sudah ditanam di situ, sementara kafenya itu sepi-sepi aja, benar nggak teman-teman? Dan di sini cukup 5 nasabah aja, nggak sampai harus puluhan gitu ya. Kemudian kita ajak nih 5 teman kita untuk buka coffee shop dan lakukan hal yang sama, teman-teman. Ya simpel ya. Jadi kita buka coffee shop kita dan kita cukup ya untuk ngobrol sampai 5 orang ini punya 5 nasabah dengan closing 1 juta masing-masing ya. Jadi ada 5 polis dengan premi 1 juta. Kemudian ngajak 5 lagi teman lakukan hal yang sama. Berarti di dalam satu tim ini ada 30 nasabah ya dengan polis masing-masing 1 juta. Setuju nggak teman-teman? Setuju ya? Karena teman-teman dan 5 temannya dikali 5 berarti 30 ya. Simpel nggak? Simpel banget teman-teman ya. Nah, itu teman-teman lakukan hanya dalam waktu 2 sampai 3 bulan. Nah, kemudian 2 sampai 3 bulan selanjutnya ya, kalau misalnya nih dari 5 orang ini ada yang cepat, ada yang lambat, nggak apa-apa teman-teman. Ya, tapi mereka pasti bisa nggak? Pasti bisa lakukan ini, gitu ya. Dan mereka lakukan lagi hal yang sama. Mereka juga ajak teman-temannya untuk buka coffee shop.
Sehingga teman-teman bisnisnya akan berkembang terus nih. Dari 5 teman yang diajak tadi untuk buka coffee shop Indonesia, mereka juga akan ajak teman-temannya kan. Dan semua orang ini akan bergerak dalam kecepatan yang sama. Sehingga semuanya punya omset. Ketika semuanya punya omset ya, omset teman-teman ya itu pasti jauh lebih besar. Ya, ketika omsetnya misalnya tadi kalau sendiri ya kan cuma 5 nasabah dengan premi 1 juta gitu ya. Nah, kalau misalnya lakukan ini 30 orang gimana? Kalau misalnya lakukan ini 50 orang gimana? Luar biasa pasti omsetnya ya. Nah, oleh karena itu teman-teman, ya karena kita lakukan ini rame-rame bersama-sama ya sebagai teamwork ya, hanya dalam waktu 2 tahun income kita itu akan naik ya. Dari pertama kali aja misalnya kita hanya punya 5 nasabah nih, ini minimum ya teman-teman, boleh nggak lebih? Boleh banget gitu. Kalau teman-teman merasa, aduh saya mah 5 nasabah bisalah dalam 1 hari ya, bisa ya saya untuk sampai dengan misalnya 50 nasabah. Oh silakan banget teman-teman ya. Untuk 5 nasabah aja ya, teman-teman terima 1 juta per bulan gitu. Ini hitungan cepatnya gitu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau dapat misalnya di bulan pertama ini langsung dapat 10 juta gitu ya, ya berarti tinggal dikali 10 aja tadi ya yang apa namanya? Yang ini saya ya yang tadi 5 polis itu tadi ya, 5 nasabah ya. Tinggal dikalikan aja gitu teman-teman ya. Nah, kenapa ini kita sebutkan 1 juta biar teman-teman mikirnya simpel. Oh, simpel banget cuma 5 nasabah doang gitu ya. Setelah itu teman-teman ngajak 5 teman gitu dan lakukan hal yang sama. Di akhir semester kedua ini langsung boom gitu teman-teman ya. Income-nya udah 15 juta ya. Jadi luar biasa kan hanya dalam waktu 2 semester ya teman-teman udah dapat 15 juta per bulan loh. Dan ini teman-teman yang tentuin. Ini minimum banget. Kalau teman-teman lebih cepat lagi ya, pergerakannya lebih hebat lagi, timnya lebih besar. Aduh, 15 juta mah pasti lewat. Ini standar banget ya. Di akhir semester ketiga, teman-teman udah terima nih 54 juta. Dan di akhir semester keempat, udah 127 juta. Kok bisa? Angkanya dari mana? Nanti kita akan bahas detail ya di kelas khusus kalau teman-teman jadi untuk join bergabung. Ya, nanti ada benar-benar hitungan detailnya, teman-teman komisinya berapa, di semester pertama ya akhirnya teman-teman ngajak teman kita ada namanya overriding ya dari tim yang jualan teman-teman akhirnya terima gitu. Nah di bulan kedua teman-teman itu nggak perlu sebenarnya untuk jualan lagi gitu, hanya ngembangin tim doang kalau teman-teman nggak suka jualan. Tapi kalau teman-teman suka cerita gitu ya dan banyak yang mau ya kenapa enggak, betul nggak teman-teman ya. Sehingga bisnis dan income-nya ini akan terus berkembang. Teman-teman perlu kuasai 2 hal aja. Aspek teknis yaitu mengenai skills ya, teknik komunikasi yang baik, presentasi, interpersonal skill ya, menguasai produk, menguasai leadership, dan yang paling penting juga aspek mental. Banyak orang yang gagal di bisnis ini karena mentalnya nggak kuat gitu. Saya yakin teman-teman di sini adalah orang-orang yang nggak cepat baper, yang mentalnya kuat, leader-leader yang kuat gitu ya teman-teman. Nah, ini nih teman-teman, dari mana nih dapatnya 127 juta ya. Kalau teman-teman cuman 5 polis aja, 5 nasabah dengan premis juta gitu ya, teman-teman terima 1 juta. Nah, bisnis dari mana nih teman-teman? Nggak keluarin modal ya, tapi dikasih uang saku nih oleh Prudential 1 juta per bulan dengan 5 polis. Kalau 10 polis gimana? Ya tinggal dikali 2, berarti 2 juta. Ya, kalau misalnya 10 kali lipat gimana? Ya 10 kali lipat. Dan hasilnya bahkan nanti ini angkanya jauh lebih besar lagi percepatannya. Ini standar banget ya, the power of five ya. Jadi cukup 5 nasabah aja dengan premis juta dan ajak 5 teman. Lakukan aja ini terus ke bawah ya, sehingga timnya juga lakukan hal yang sama dan teman-teman akan petik hasilnya ya. Nah, jadi apa aja nih yang teman-teman dapatkan di bisnis Prudential? Pastinya saya yakin ya teman-teman selain dapatkan income yang besar, teman-teman juga punya keinginan untuk dapatkan hal yang lain. Benar banget, di sinilah tempatnya. Yang pertama ya, teman-teman kalau buka coffee shop itu kan bukanya dari jam berapa? Misalnya dari jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam, benar nggak? Ya, nah, tapi kalau teman-teman punya bisnis di Prudential 24 jam teman-teman buka gitu ya. Bisnis from anywhere. Bisa nasabahnya dari Papua, bisa dari Kalimantan, sementara teman-teman
ada di Jakarta ya, atau misalnya teman-teman di Medan punya nasabah sampai di pedalaman Papua, bisa nggak? Bisa banget ya. Nah, kemudian apalagi dengan income yang makin lama makin naik, itu tadi yang saya sebutkan, another source of income teman-teman gunakan untuk membeli aset, untuk investasi. Kemudian teman-teman juga di sini pastinya akan dikelilingi oleh teman-teman dalam komunitas yang positif ya. Kita saling support satu sama lain, membangun satu sama lain ya. Teman-teman nggak akan diketawain kalau gagal, malah disupport ya. Nah, teman-teman, yang paling juga menarik dari bisnis prudensial ini adalah bisnis ini bisa kita wariskan. Misalnya saat ini teman-teman masih single gitu ya, bisa kita wariskan ketika udah di jenjang agency director, misalnya ke orang tua kita. Namanya hidup kita nggak tahu ya, siapa tahu kita sebagai anak duluan pulang ke surga. Nah, orang tua kita, dia nggak ngerti apa-apa gitu ya, tapi dia setiap bulan kecipratan nih puluhan juta, bahkan ratusan juta. Bahkan ada satu cerita ya di Prudential sendiri, ada satu dokter ya, dia di Medan ngembangin bisnis ini, ya akhirnya si dokter itu di tahun dia ke-7 apa ke-8 dia ngembangin bisnis ini, kenalah dia satu penyakit. Nah, dia waktu kena penyakit ini cukup lama loh dia, sampai dia meninggal. Nah, tapi dia kan berarti nggak bisa ngapa-ngapain ya. Buru-buru lah dia mau praktek, dia mau ngembangin bisnis, nggak bisa sama sekali. Dia kena satu penyakit yang dia nggak bisa gerakin badannya kayak lumpuh gitu loh. Ya, tapi setiap bulan dia masih tetap terima ratusan juta dari timnya dia yang udah gede seperti itu. Luar biasanya akhirnya dia meninggal di tahun 2017 dan semua bisnisnya ini diwariskan ke pasangan dan anaknya. Kebayang nggak anaknya masih SMP ya udah terima ratusan juta setiap bulan. Luar biasa ya teman-teman. Apakah anaknya mau atau tidak jalanin nggak masalah teman-teman ya, tetap dapat bagiannya. Nah, kemudian juga teman-teman di sini ya punya namanya flexible time ya. Jadi makanya bisa nih teman-teman ya misalnya saat ini masih kerja di kantor gitu lebih fleksibel. Yang penting teman-teman punya waktu ya untuk ngobrol nih ya paling 2 sampai 3 jam per hari ya. Misalnya dengan tim, dengan nasabah gitu ya, dengan mentor seperti itu teman-teman. Dan teman-teman punya kesempatan untuk traveling keliling dunia. Nah, pasti juga personal development yang tadinya nggak bisa ngomong di depan umum, yang tadinya bingung cara buat presentasi, teknik komunikasi, teknik NLP, bingung, semuanya bisa belajar di sini. Nah, menurut teman-teman nih, apakah bisnis buka coffee shop ala Prudential yang jualannya story aja, ya dengan sharing story dan pasang banner di sosial media, itu bisa dilakukan nggak? Saya yakin teman-teman bisa ya, orang teman-teman juga setiap harinya main di situ kan, di sosial media dan ngobrol. Benar nggak teman-teman? Dan ini cuma kita shifting aja, jadiin ini semuanya duit. Nah, tentu saja nih teman-teman ya, biar lebih berkembang lagi ya, kita butuh ya satu program gitu, di mana teman-teman ini bisa lebih maju lagi. Kita punya program pengembangan ini namanya Grande Business Development Program. Program ini berlangsung 3 sampai 6 bulan aja. Jadi kalau teman-teman join sekarang ya, di Desember teman-teman udah memetik hasil gitu ya. Atau bisa lanjut sampai dengan 6 bulan berikutnya ya. Apa aja yang teman-teman dapat ya? Pastinya teman-teman dapat semua program-program pengembangan ya. Misalnya untuk financial literacy, ilmu-ilmu perencanaan keuangan, risk management ya, kemudian ilmu tentang selling, digital sales ya, digital marketing, teknik komunikasi, interpersonal skill, presentasi gitu ya, gimana membangun bisnis biar lebih maju, personal development pastinya, dan yang paling penting gimana membangun tim. Dan semuanya ini bisa kita lakukan secara online. Dan kalau yang di Jabodetabek kita bisa ketemu ya di kantor GPS United di APL Tower lantai 36. Nah, demikian teman-teman ya cerita dari saya. Saya berharap teman-teman mau ya kita sama-sama coba ya untuk join di program ini dan teman-teman segera punya satu bisnis luar biasa hanya dari sharing story. Demikian dari saya. Salam.